Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang itu memerlukan orang lain untuk hidup adik-adik. Satu orang itu berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan juga. Nah, dahulu ruang komunikasi manusia itu amat terbatas. Bersyukurlah adik-adik, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita makin berarti. Adik-adik, kalau zaman dahulu berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, misalnya di luar kota atau di luar pulau, itu sangat susah adik-adik. Bisanya menggunakan surat. Surat saja harus dikirim lewat kantor pos ya, lalu dikirim ke alamatnya, kalau membalas ya begitu sebaliknya. Tapi semakin kesini semakin berkembang, ada WhatsApp ya. Nah, kita bisa telepon, kita bisa video call. Berarti di situ ada perkembangan teknologi komunikasi. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang ya mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Nah, ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita itu bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya adik-adik. Ya, kita bisa beli di toko online ya, banyak sekali, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada JD.id ya, itu kan termasuk aplikasi yang di situ kita bisa membeli apapun dan dari manapun adik-adik. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya itu tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi itu dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan adik-adik. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan adik-adik. Di Indonesia dikenal adanya dengan kentungan atau kalau bahasa Jawa itu kentongan adik-adik. Nah, kentungan ini digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga adik-adik. Nah, selain kentongan atau kentungan ini, gong itu dapat menjadi pilihan sebagai penyampai pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat itu ditulis di atas daun lontar namanya adik-adik. Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi ini berkembang melalui surat kabar atau koran. Nah, setelah itu surat kabar, lalu media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang hingga akhirnya sekarang ada internet kan adik-adik. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia itu dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau email adik-adik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Nah, jejaring sosial itu dapat menghubungkan ke belahan dunia dimanapun adik-adik. Contohnya ya, dengan internet ini kalian bisa menyaksikan video dari Kak Citra melalui YouTube. Nah, YouTube itu kan untuk membukanya butuh internet. Kak Citra berada di Semarang. Kalian ada di mana? Coba. Kenapa kok bisa kalian melihat video pembelajarannya Kak Citra?
Ya karena adanya internet. Nah, dari internet ini kita bisa membentuk informasi atau bertukar informasi melalui jejaring sosial. Contohnya ya, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, lalu ada Instagram dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jejaring sosial. Apakah adik-adik masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Mari kita amati, kita tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf pada bacaan tadi adik-adik. Nah, paragraf pertama, kalimat utamanya itu adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lalu di paragraf kedua, itu kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu di paragraf yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan di paragraf yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ide pokok suatu bacaan itu dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti.